Welcome to my tutorial. Baik, kali ini saya akan membuat sebuah program atau aplikasi sederhana dengan menggunakan NetBeans IDE atau Java. Seperti yang kita ketahui bahwa NetBeans IDE memiliki banyak tipe. Ada yang tipe 68, ada yang 60, dan ada yang 81, dan banyak lagi yang belum kita ketahui. Nah, kali ini saya akan menggunakan NetBeans IDE tipe 81. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri. Nama saya Rizky Winanda Sitorus. Saya dari STMIK Dumai. Dan ini NIM saya. Oke. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi NetBeans IDE 81. Ya, masih dalam proses. Selanjutnya, untuk membuat project baru, caranya yaitu klik New Project, lalu pilih Java pada kategoris, dan klik Java Application pada project, kemudian Next. Tutorial kali ini kita akan membuat aplikasi peminjaman buku atau perpustakaan. Maka pada proyeknya saya akan buat aplikasi perpus. Pada project location itu menunjukkan bahwa aplikasi yang kita buat tadi dapat kita tentukan sendiri di mana akan berada. Jadi saya buat folder baru. Membuat project tadi, maka otomatis dia akan muncul seperti ini. Kemudian
kita akan membuat database agar nantinya data-data yang kita input melalui aplikasi ini tersimpan. Kali ini saya akan menggunakan SQLium untuk membuka SQLium. Kita harus klik exam, lalu pada action kita klik start. Jika sudah run, maka kita bisa membrowse atau minimize. Kali ini saya buka saja. Selanjutnya baru kita buka SQLium. Ya. Lalu connect. Untuk membuat database, caranya kita harus klik kanan di ikonnya seperti ini, lalu klik database, lalu buat database name sesuai aplikasi yang kita lakukan tadi atau yang kita buat. Kita buat di sini database Pustakaran. Kemudian kita klik. Nah, begitu kita klik, otomatis dia akan muncul. Setelah itu kita buat tabelnya dengan klik kanan tabel, lalu klik table. Untuk membuat aplikasi peminjaman buku atau aplikasi perpustakaan, kita membutuhkan 5 tabel, yaitu 3 tabel master dan 2 tabel transaksi. 3 tabel master meliputi tabel buku, tabel anggota, dan tabel petugas. Tabel pertama, saya akan membuat tabel buku. Lalu pada kolom name atau filenya, yaitu ID buku, tipe data, varchar, kemudian linknya kita dapat atur sendiri. Saya buat sini 6, lalu nama buku, varchar, 5, lalu penulisnya varchar 25, penerbit bukunya tipe data varchar, blank 20, lalu tahun terbit tipe data varchar, blanknya
kita buat dimiliki, yaitu dengan mencetak lalu save. Lalu klik yes. Setelah itu akan muncul seperti ini ya. Selanjutnya pada tabel name saya akan membuat tabel masternya satu lagi, yaitu tabel anggota. Pada tabel anggota kita membutuhkan ID anggota, DB Parsat, lalu rank 6, kemudian nama anggota, Parsat 25, tanggal lahir, tipe data, date, lalu alamat, tipe data pacar, ranknya 25, lalu nomor HP, tipe data pacar, ranknya saya buat 12, lalu jenis kelamin, tipe data pacar, rank 15, kemudian pekerjaan, tipe data pacar dan ranknya 15, kemudian save. Lalu klik yes. Selanjutnya saya akan membuat tabel petugas, lalu untuk pengisian kolom nama, tipe data dan rank Anda bisa menyesuaikannya seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. bisa menghapus atau meng-close. Dan kita bisa melihat hasilnya. Ya.
bisa kembali ke aplikasi NetBeans IDE 81. Nah, setelah sudah diselesaikan tabel tadi, kita akan membuat form pada aplikasi NetBeans. Caranya, klik kanan search backend, lalu pilih new, lalu pilih Java backend. Kemudian saya beri nama perpustakaan, lalu finish. Setelah itu pada perpustakaan di sini klik kanan, lalu new, lalu saya ulang, klik kanan, new, lalu pilih JFrame Form. Pada place name, kita harus membuat sesuai aplikasi apa yang ingin kita kerjakan. Dari database sebelumnya, kita sudah membuat database perpustakaan. Maka di sini saya akan buat form buku. Karena sebelumnya di database perpustakaan ada tabel buku. Ya. Saya besarkan sedikit agar lebih mudah. Untuk pembuatan form, Anda bisa mengikuti langkah-langkah seperti yang saya lakukan. Tidak ribet dalam penyusunan yang saya lakukan seperti ini, Anda bisa melakukan dengan cara mengklik kanan, lalu pilih set layout, lalu pilih absolute layout. Nah, dengan ini Anda bisa menyusunnya dengan mudah dan tidak kelihatan ribet.
Pada text field, Anda bisa menghapusnya seperti yang saya lakukan. Ya. Kemudian Anda bisa mengubah change variable name-nya sesuai apa yang Anda inginkan. Asalkan Anda bisa mengingatnya dengan mudah. Saya buat di sini variabel name-nya yaitu T ID buku dan selebihnya Anda bisa membuatnya sendiri sesuai apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Menampilkan tabel, kita bisa memilih icon tabel seperti ini. Lalu kemudian kita tarik ke front. Selanjutnya Anda bisa mengatur besar kecilnya tabel. Ya. Kemudian untuk menyimpan data-data yang kita input nantinya dari aplikasi ini, kita harus membutuhkan button. Namanya menjadi simpan, karena nanti button ini berfungsi untuk menyimpan ketika kita klik. Selanjutnya yaitu kita buat button ubah yang fungsinya nanti mengubah data yang ingin kita ubah. Nah, selanjutnya disesuaikan.
Nah, setelah selesai, tahap selanjutnya kita akan membuat codingnya agar nantinya aplikasi ini berjalan dengan baik. Kemudian variabel name-nya saya ganti. Nanti Anda bisa mengganti variabel name pada button simpan sesuai yang Anda inginkan, asalkan nantinya Anda ingat saat pengisian coding. Saya klik OK. Ya, dan selanjutnya nanti Anda bisa melakukannya sendiri. Selanjutnya, pada tabel kita cek variabel name juga agar nantinya mudah diingat. Kemudian untuk memberi icon pada button simpan, caranya yaitu klik kanan, lalu pilih properties, kemudian pilih icon, ya, lalu cari gambar atau icon di mana yang Anda simpan. Saya simpan di sini. Setelah dipilih lalu open. Ini gambar ikonnya. Kemudian OK. Lalu close. Hasilnya seperti ini. Dan seterusnya Anda bisa melakukannya sendiri seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk memberi gambar pada form, Anda bisa memilih label, lalu besarkan, kemudian hapus teksnya agar kosong. Lalu klik kanan seperti yang langkah-langkah sebelumnya. Selanjutnya, untuk mewarnai form, Anda bisa memilih label panel, ya, kemudian properties, lalu pada background Anda bisa menentukan warna yang Anda inginkan, lalu pilih OK. Ya, agar tidak terjadi seperti ini atau dia terlihat acak-acakan, maka Anda bisa set layout seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya saya lewatkan saja agar lebih cepat prosesnya. Ya, ini adalah hasil jadinya.
Baiklah, selanjutnya kita akan membuat codingnya dengan cara klik sort. Ya. Di sini saya sudah menyiapkan codingnya pada sebelumnya. Jadi saya di sini tinggal menjelaskannya saja. Nah, untuk mengkoneksikan Anda bisa lihat sendiri. Nah, Anda dapat mengetiknya di program Anda. Ya, ini diubah nama database-nya sesuai yang sudah kita buat sebelumnya. Ya. Ya, ini untuk coding tampil data. Ya, mengapa di sini stringnya ada 5? Karena jumlah field yang ada pada database itu ada 5. Selanjutnya, untuk mengkoneksi ke database, klik kanan pada library, lalu add, kemudian pilih MySQL DBC driver, lalu add. Setelah itu akan muncul seperti ini, ya. Setelah itu klik kanan, klik tanda tambah pada database, lalu klik kanan seperti langkah-langkah yang saya lakukan, ya. Anda bisa mengikutinya.
Setelah itu kita bisa mencoba atau mengetes apakah koneksinya berhasil atau enggak. Ya, koneksinya berhasil. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tombol simpan berfungsi. Kita close-kan saja. Kemudian kita buat coding simpan dengan cara seperti ini. Ya, sebelumnya sudah saya kerjakan codingnya, maka Anda bisa mengikuti apa yang sudah tertera pada codingnya di sini. Pada ID itu sama seperti variabel name. Namun Anda harus mendeklarasikannya kembali seperti ini. Ya. Nah, pada coding ini sebelumnya Anda harus melakukannya sebelum pengkoneksian tadi. Ya, ini juga dapat mengikutinya. Ya. Dan sebelum pengoneksian tadi, Anda harus memanggil koneksinya dulu dan penampilan datanya dulu. Seperti ini. Ya. Kemudian kita buat coding simpannya lagi. Nah, codingnya seperti ini, Anda dapat mengikutinya. Ya, ini harus file ini harus sesuai pada tabel yang ada pada database. Yang tidak penting saya hapus saja biar lebih jelas. Kemudian Anda bisa memberi J optionnya atau pesan ketika programnya berhasil atau tidak berhasil. Kemudian akan saya coba. Ya. Saya akan mencoba data simpannya apakah berhasil dengan coding yang saya buat tadi atau tidak. File-filenya saya isi sembarang aja karena hanya sebagai contoh.
simpan. Ya, berhasil ternyata. Ya, sesuai apa yang saya tulis tadi atau saya ketik tadi. Oke, selanjutnya kita akan buat button. Maaf, kita harus buat pencarian data dengan menggunakan enter nantinya. Caranya seperti ini. Ya. Ini codingnya sudah saya selesaikan juga sebelumnya. Anda dapat mengikutinya. Ya, selanjutnya bisa kita coba. Ya. Nah, cara kerjanya seperti ini. Kita ketik data yang sudah ada sebelumnya, kemudian tekan enter. Ya, data sudah ditemukan, berarti codingnya berjalan atau berhasil. Selanjutnya bisa kita close. Dan masuk ke tahap berikutnya, yaitu dengan membuat coding pada button ubah. Ya, ini adalah button, maksudnya coding dari button ubah. Ya, Anda dapat mengikutinya.
Setelah itu kita bisa langsung mencoba apakah codingnya berhasil. Cara kerjanya, pertama kita harus mencari data sebelumnya, yaitu dengan cara mengetik ID. Ya, saya temukan. Kemudian di sini saya akan mengubah nama bukunya. Tahun terbit. Setelah itu klik button ubah. Ya, ada pesannya di situ, data berhasil diubah. Berarti codingnya berhasil. Ya, ini dia data yang kita ubah tadi. Dan tahun terbit. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membuat coding button hapus. Ya, ini adalah coding dari button hapus yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Jadi Anda dapat membuatnya sendiri dengan mengikuti apa yang ada atau apa yang sudah tersedia pada tutorial ini. Ya. Oke, kita akan coba. Caranya sama seperti mengubah data, yaitu kita melakukan pencarian data dulu, lalu kita hapus. Ya, data berhasil dihapus, berarti codingnya berhasil. Oke, selanjutnya kita akan membuat coding button batal atau button bersihkan. Tetapi kita harus membuat private-nya terlebih dahulu seperti ini. Ya, kemudian kita bisa membuat private void kosongkan pada button batal. Ya, kita coba. Oke. Nah, saya akan menginput asal-asalan karena ini hanya sebagai contoh saja.
ya, lalu klik batal, maka dia akan hilang semuanya atau terhapus semuanya, ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat coding pada button hapus. Maaf, maksudnya pada button keluar. Ini adalah coding pada button keluar. Ya, saya memberi pesan pada button keluar. Oke, kita coba dulu. Ya. Nah, ketika kita keluar, maka akan keluar pesan apakah Anda yakin ingin keluar. Jika tidak, maka dia tidak akan keluar. Jika iya, maka dia akan keluar dan formnya akan seperti semula. Oke. Nah, selanjutnya pada dua tabel master yang belum kita selesaikan, Anda dapat mencobanya sendiri. Ya, selanjutnya kita akan membuat from transaksi di dalam aplikasi peminjaman buku atau aplikasi perpustakaan. Kita membutuhkan dua transaksi yang kita ambil dari database, yaitu transaksi peminjaman pada buku dan transaksi pengembalian ketika kita ingin mengembalikan buku yang kita pinjam. Sebelumnya saya sudah menyiapkan tabel transaksi pengembalian. Filenya yaitu kode pengembalian, ID anggota, ID petugas, dan ID buku. Lalu filenya ada tanggal ketika kita meminjam dan tanggal ketika kita mengembalikan. Selanjutnya ada di sini tempo. Jika kita lewat dari 3 hari tidak mengembalikan buku, maka 1 hari ke depannya terhitung kita mendenda 2.000 1 buku. Lalu di situ akan ditampilkan nanti pada jumlah denda. Nah, di aplikasi NetBean ini adalah form transaksi pengembaliannya. Sudah saya sediakan atau sudah saya siapkan. Nanti Anda bisa membuatnya sendiri seperti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk transaksi pengembalian pada ID petugas itu kita menggunakan combo box seperti ini, ya. Kemudian pada penginputan tanggal itu kita menggunakan JDate cursor. Kemudian untuk button simpan, ubah, hapus, batal, dan keluar itu caranya sama seperti
apa yang saya jelaskan sebelumnya. Dan untuk ini, mewarnai seperti ini sudah saya jelaskan juga pada sebelumnya, yaitu dengan menggunakan panel pada swing containers. Kemudian untuk coding pada tanggal itu bisa kita buat dengan cara klik kanan, lalu pilih event, kemudian pilih properties change, lalu property change. Ya, ini adalah coding untuk tanggal. Tapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu, diletakkan paling atas di bawah public class from trans pengembalian. Ini dia tanggal. Saya buat sini tanggal P, singkatan dari tanggal pengembalian, maksudnya tanggal pinjam, dan tanggal K, singkatan dari tanggal kembali. Ya, kembali ke codingnya, saya perlihatkan. Nah, ini dia. Lalu untuk mengkoneksikannya masih sama. Ini masih sama, cuman ada tambahannya sedikit, yaitu untuk menampilkan daftar buku. Daftar buku nanti akan muncul di combo box pada ID buku seperti ini, dan ID anggota, ID petugas itu diambil atau itu nanti terhubung dari dua tabel master pada tabel anggota dan tabel petugas. Adalah coding daftar buku. Anda bisa membuatnya atau mengikuti langkah-langkah ini. Lalu untuk membuat ID anggota muncul atau tampil, dan ID petugas tampil, itu sama seperti daftar buku ini. Ini dia codingnya. String SQL select bintang, maksudnya di sini bintang untuk seluruh yang ada pada tabel anggota atau tabel yang sudah kita kerjakan pada database sebelumnya. Setelah diselesaikan, maka selanjutnya kita klik pada ID petugas. Tetapi sebelumnya kita harus kosongkan dulu, karena kalau dia pertama kali kita ambil seperti ini, saya beri contoh. Nah, maka ada bacanya item 1. Cara menghapusnya yaitu klik kanan, lalu pilih properties, kemudian cari di situ yang bacaannya model seperti ini, lalu klik di sini,
Kemudian kita bisa menghapusnya. Dihapus, lalu klik OK dan close, maka dia akan kosong seperti ini. Sama kan? Nah, selanjutnya untuk pemberian coding ada tambahannya sedikit di sini. Cara pengisian codingnya yaitu klik kanan, event, lalu item state change. Nah, ini dia. Maaf, saya ambil dari ID buku aja. Nah, ini dia. Select bintang from dari tabel buku, dari where ID buku. Berarti begitu kita klik ID buku, berapapun kodenya nanti, maka akan muncul otomatis nama penulis, penerbit, dan tahun terbitnya. Berdasarkan ini, nama penulis, penerbit, dan tahunnya. Ya, selanjutnya, baik itu di kode keypress atau enter, maupun simpan, ubah, pada file tanggal itu tidak perlu kita deklarasikan seperti ini. Untuk coding jatuh tempo itu caranya klik kanan pada tanggal pengembalian, karena rumusnya itu adalah tanggal pengembalian dikurang tanggal peminjaman, dan hasilnya akan muncul di text field pada jatuh tempo. Jadi otomatis kita buat di sini rumusnya. Coding yang sudah saya tampilkan tadi pada tampil daftar buku, daftar anggota, dan daftar petugas ya. Dan untuk pencariannya seperti ini. Kemudian kita coba untuk menginput data baru. Simpan, maka dia akan tersimpan.
Saya klik keluar. Oke. Sampai di sini tutorial saya kali ini, dan saya ucapkan terima kasih.